Kalau mau paham pajak penghasilan, sebenarnya nggak perlu hafal semua pasal. Cukup pahami pasal 4 Undang-Undang PPH. Karena semua penghasilan di dunia ini, pintu masuknya ada di pasal 4. Kalau kita bicara pasal 4 Undang-Undang PPH, itu sebenarnya bicara tentang semesta penghasilan. Pasal 4 ayat 1 itu semesta penghasilan. Pada pasal 4 ayat 1 ini adalah penghasilan secara umum. Semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum atau yang biasa kita kenal dengan tarif pasal 17. Mayoritas penghasilan kita ada di sini. Kemudian ada pasal 4 ayat 2, penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, dari semesta penghasilan tadi, ternyata ada sebagian kecil yang dipisahkan dan langsung dikenai PPh final. Artinya, sudah selesai di situ, tidak digabung lagi dengan penghasilan lain. Itu yang diatur di pasal 4 ayat 2. Kemudian ada pasal 4 ayat 3, penghasilan yang bukan objek pajak. Lalu, dari semesta penghasilan tadi, ternyata ada juga yang bukan objek pajak sama sekali. Bukan ditunda, bukan final, tapi memang tidak dikenai pajak. Ini diatur di pasal 4 ayat 3. Contoh pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak ialah 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk di dalamnya zakat atau infak bagi yang beragama Islam. Kalau non-muslim disebut sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Tapi ada syarat penting. Yang pertama ialah harus dibayarkan ke penerima zakat atau lembaga yang berhak. Kalau zakat dibayar ke lembaga samping kantor teman-teman semua yang nggak berwenang, itu tidak diakui dan bisa jadi objek pajak. Lalu yang kedua ialah harta hibah. Hibah itu diberikan saat orangnya masih hidup. Warisan itu terjadi karena orangnya sudah meninggal dunia. Nah, harta hibahan yang bukan objek pajak adalah diterima oleh keluarga sedarah dan garis keturunan lurus lalu 1 derajat. Apa maksudnya? Garis lurus itu ialah kakek ke bapak, bapak ke anak, anak ke cucu. Nah, kalau 1 derajat itu bapak ke anak atau anak ke bapak. Contohnya, saya hibahnya mobil ke anak saya. Itu bukan objek pajak. Kalau kakek hibahkan ke cucu, itu objek pajak karena 2 derajat. Dan misal kalau bapak hibahkan ke cucu, nah itu termasuk objek pajak. Yang ketiga ialah warisan. Warisan bukan objek pajak. Setelah dibagi, tapi sebelum dibagi, warisan tersebut dianggap subjek pajak tersendiri. Ini akan saya jelaskan di konten berikutnya. Karena sering banget bikin salah paham. Yang keempat ialah natura dan kenikmatan. Natura dan kenikmatan itu ada 2, yaitu secara konsep, natura dan kenikmatan itu diterima 2. Yang pertama ialah benefit in cash yang diterima oleh uang dan benefit in kind atau natura selain uang. Contoh naturanya ialah seperti beras, minyak goreng, sembako, dan contoh kenikmatan ialah rumah dikasih kontrakan oleh perusahaan, apartemen untuk direksi, mobil dinas plus dengan sopirnya. Itu termasuk kenikmatan. Secara umum ini penghasilan, tapi ada pengecualian yang natura itu bukan objek pajak. Yang pertama ialah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Kalau makan siang disediakan untuk semua pegawai termasuk direksi, berapapun nilainya bukan objek pajak. Contohnya kantor sediain makan siang, lalu galon air minum, itu bebas diminum siapa saja. Mau dihitung per gelas? Nah, nggak mungkin. Maka itu bukan objek pajak. Lalu natura di daerah tertentu, biasanya terjadi di tambang, hutan, laut, daerah terpencil. Karena nggak ada kos, nggak ada sekolah, nggak ada fasilitas umum, maka perusahaan menyediakan asrama, sekolah anak, dan fasilitas hidup. Itu bukan objek pajak selama daerahnya ditetapkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian natura yang wajib untuk pekerjaan, contohnya APD dokter waktu itu saat COVID, helm proyek, sepatu boot, seragam satpam. Karena diwajibkan oleh aturan, maka bukan penghasilan dan bukan juga objek pajak. Lalu natura dari APBN atau APBD atau APBD desa, contohnya TNI dapat beras, uang lauk pauk. Karena bersumber dari APBN, itu bukan objek pajak. Kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu, ini bukan objek pajak, tapi ada batasan tertentu. Detailnya akan saya bahas di konten selanjutnya, karena ini penting banget. Selanjutnya, klaim asuransi. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, meninggal dunia, itu bukan objek pajak saat klaim diterima. Tapi ingat, premi yang dibayarkan perusahaan sudah dipajaki di awal PPh 21. Lalu dividen dengan syarat tertentu. Dividen ini kalau diterima orang pribadi, diinvestasikan kembali di instrumen yang ditentukan, itu bukan objek pajak. Kalau tidak diinvestasikan, maka dikenakan PPh final 10%. Lalu ada bagian laba koperasi atau CV. Koperasi dan CV modal tidak terbagi atas saham. Bagian laba yang diterima bukan objek pajak karena sudah dipajaki di level usaha. Berbeda dengan PT. PT untung
dibagi dividen, lalu dipajaki lagi. Nah, jadi bayangkan begini, bar warna kuning semesta penghasilan pasal 4 ayat 1, bar warna biru yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 3, ya, bar warna hijau yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, mayoritas penghasilan dikenai tarif umum, tapi kita wajib tahu mana yang bukan objek pajak, mana yang final, karena salah klasifikasi termasuk salah pajak. Kalau kamu mau benar-benar paham pajak penghasilan, jangan lompat-lompat pasal. Kuasai dulu pasal 4. Follow akun ini karena di konten berikutnya saya bakal bahas contoh kasus nyatanya yang sering bikin wajib pajak salah lapor dan kena masalah.